Saya yakin orang sekelas Cinta Laura tidak begitu berminat untuk menjadi seorang pegawai tata usaha di pemerintahan. Saya yakin tidak akan mungkin, tidak akan mau dia, atau tidak akan tertarik dia. Tetapi mengapa dia bersusah payah untuk melanjutkan pendidikan dari S1 ke S2? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bustami Narda. Saya mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, semoga seluruh penonton channel YouTube Bustami Narda selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu disukseskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari hari ke hari. Amin ya rabbal alamin. Sahabat BN yang berbahagia, pendidikan untuk hidup di dunia maupun untuk bekal di akhirat sungguh sangat diperlukan dalam kita mengarungi lautan kehidupan yang luas ini dalam bidang apapun juga. Saya baru saja menonton siaran televisi yang memperlihatkan betapa beberapa orang artis dari kaum milenial yang berhasil meraih gelar master dalam berbagai fakultas di berbagai perguruan tinggi yang prestasinya sangat mengagumkan. Mereka seorang artis masih muda, namun mereka tidak mau hanya larut dalam popularitas keartisannya saja tanpa peduli dengan bekal pendidikan dalam dirinya. Sebut saja antara lain Cinta Laura yang baru berhasil meraih gelar master atau S2 di Columbia University, salah satu perguruan tinggi terkenal di Amerika. Demikian juga dengan Gita Gutawa dan beberapa orang yang lain. Ini sangat mengagumkan. Dan ini menunjukkan bahwa tujuan meraih pendidikan yang hanya untuk mendapatkan pekerjaan di masa lalu sekarang telah bergeser, bahwa tujuan pendidikan itu adalah untuk merubah pola pikir atau mindset seseorang, untuk memperluas wawasan seseorang, untuk memperjauh jangkauan berpikir seseorang, dan secara kompleks bisa dikatakan untuk meningkatkan derajat hidup seseorang. Kalau di zaman saya kecil-kecil, di zaman saya masih muda, itu dunia pendidikan masih bertujuan bagi orang yang menjalaninya untuk mendapatkan pekerjaan. Di kampung saya, waktu saya masih di SMP, ketika akan melanjutkan pendidikan ke SMA dulu, orang pada mengatakan, untuk apa kamu sekolah, Bos? Camat sudah ada, guru sudah banyak, bupati sudah ada. Untuk apa kamu sekolah? Kalau hanya
saya tamat sekolah nanti, kalau kamu kuliah, setamat kuliah nanti, tidak akan bekerja di pemerintah, untuk apa? Itu yang terjadi waktu itu. Sehingga orang tua menyekolahkan anaknya untuk mendapatkan pekerjaan, terutama jadi pegawai negeri. Sekarang telah bergeser. Saya yakin orang sekelas Cinta Laura tidak begitu berminat untuk menjadi seorang pegawai tata usaha di pemerintahan. Saya yakin tidak akan mau dia, atau tidak akan tertarik dia. Tetapi mengapa dia bersusah payah untuk melanjutkan pendidikan dari S1 ke S2, malah ada yang 2 gelarnya di S2 atau 2 perguruan tinggi sekaligus diambil kuliah, untuk menambah wawasan, untuk memperluas cakrawala berpikirnya, untuk meningkatkan derajat hidupnya. Kalaulah ini menjadi tujuan meraih pendidikan, mendapatkan ilmu pengetahuan bagi warga masyarakat negara Republik Indonesia, negara Indonesia akan cepat majunya. Tetapi kalau mendapatkan pendidikan hanya untuk mendapatkan ijazah, begitu dapat ijazah, dapat melamar menjadi pegawai negeri, dapat melamar atau mendaftar menjadi anggota DPR, waduh, kecil sekali tujuan pendidikan, dan kita tidak akan maju kalau itu tujuan kita. Kalau hanya dengan harapan kalau saya nanti tamat S1, saya dapat golongan 3A, saya bisa bekerja di pemerintahan, atau kalau saya nanti tamat SMA atau sederajat, saya bisa mendaftar menjadi calon legislatif, dan nanti saya akan mendapatkan gaji tetap selama 5 tahun, walaupun hanya duduk, datang, duduk, diam, dan duit. Kalau itu yang diinginkan, negara Indonesia nanti akan banyak sarjana, akan banyak tamatan SLTA, SMA, SMK, tetapi tidak ada kualitas. Yang diinginkan tidak ilmu pengetahuan, tetapi hanya selembar ijazah, atau sama sekali tidak berminat untuk meraih pendidikan. Untuk apa sekolah? Sudah pandai saya tulis baca udah itu. Apa tinggi sekolah? Kerja kita nanti ke sawah juga, kerja kita hanya ke ladang juga. Tetapi ketahuilah, seorang yang berpendidikan kalau dia menjadi petani akan berbeda dengan petani yang tidak berpendidikan. Cara pikirnya, cara pandangnya, cara hidupnya. Seorang pengusaha, pebisnis, kalau dia berpendidikan akan berbeda dengan seorang pebisnis, seorang pengusaha yang tidak berpendidikan. Cara pikirnya, cara pandangnya, cara hidupnya akan berbeda. Untuk itu, dunia pendidikan bukan hanya untuk mendapatkan selembar ijazah dan mendapatkan gelar di belakang atau di depan nama, dan itu dibangga-banggakan kemana-mana. Bukan itu. Dunia pendidikan, ilmu pengetahuan adalah untuk meningkatkan derajat hidup seseorang. Mari kita melihat bagaimana artis yang sebenarnya dia tidak butuh lagi yang namanya pendidikan, karena dia sudah populer, uangnya, artis-artis yang sudah terkenal itu sudah banyak pengikutnya, sudah banyak penggemarnya,
Tetapi dia tampak sekarang, terutama sekali yang kaum muda, banyak yang tertarik untuk meningkatkan pendidikannya, untuk meraih gelar master, bahkan S3, doktor. Kenapa? Karena dia memang ingin punya ilmu pengetahuan yang luas. Dan ini akan memajukan bangsa ini ke depan. Seorang anggota DPR yang tidak punya wawasan luas karena mungkin pendidikannya rendah, atau karena mungkin ijazah didapatkannya tidak seimbang dengan ilmu yang didapatkannya, tidak sesuai dengan ijazah yang dipegang itu, ilmu yang didapatkannya. Berpikirnya akan lebih banyak untuk dia sendiri. Bagaimana mendapatkan uang, bagaimana mengkorup ini, bagaimana mencoleng uang negara ini. Dianggapnya uang negara itu harta karun yang boleh diperebutkan dengan jalan yang tidak sah ataupun jalan yang sah. Disamakannya saja harta karun itu halalnya antara dikorup dengan tidak dikorup. Kalau dia menjadi pejabat, bupati, wali kota, gubernur, kepala desa, dan lain sebagainya, hanya berdasarkan ijazah yang didapatkan tidak sesuai dengan ilmu pengetahuan yang dimilikinya, seukuran dengan ijazahnya itu. Kerjanya, saya mau berkorban untuk mendapatkan kemenangan dalam pemilihan, baik pilkada, pemilihan kepala desa, pilgub, dan lain sebagainya. Sehingga nanti kalau uang saya habis 1 miliar, kalau uang saya habis 1 juta, kalau uang saya habis 30 miliar, kalau uang saya habis 1 triliun, dalam tempo masa jabatan saya, dengan cara apapun juga, uang saya harus kembali paling tidak 2 kali lipat. Itulah cara berpikir orang tidak punya ilmu pengetahuan. Itulah cara berpikir orang sempit wawasannya. Karena itu pendidikan sangat-sangat penting. Kalau ingin negara ini maju, kalau ingin bangsa ini menjadi bangsa yang disegani oleh bangsa lain. Semakin tinggi pengetahuan seseorang, semakin tinggi pendidikan seseorang, rasa malunya berbuat buruk semakin tinggi pula. Semakin rendah pengetahuan seseorang, semakin rendah pendidikan seseorang, semakin sempit wawasan seseorang, rasa malunya untuk berbuat tidak baik, apalagi dengan cara menganiaya rakyat, apalagi dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika dan moral, dia akan semakin merasakannya. Karena itu sekali lagi, dunia pendidikan memang dunia yang sangat penting dikuasai oleh setiap manusia. Anda yang masih muda, dimanapun profesi Anda, tolong pendidikan jangan Anda sepelekan. Tingkatkan ilmu terus, cari ilmu terus, gali ilmu terus. Dan pendidikan formal jangan disepelekan. Tamat SMP atau sederajat, ambil SMA atau sederajat. Tamat SMA atau sederajat, ambil S1. Tamat S1, ada kesempatan, ambil S2. Tamat S2, ada kesempatan, ambil S3. Selagi ada kesempatan, jangan berhenti menuntut ilmu. Jangan berhenti. Sebab itulah yang akan merubah pola pikir kita. Itulah yang akan memperluas wawasan kita. Itulah yang membuat seseorang berpikir jauh ke depan ketika akan melakukan sesuatu.
jauh pikirannya ke depan. Kalau enggak, apa yang terjadi, terjadilah, pokoknya lakukan sekarang ini. Oh, kalau ada yang berkata, itu doktor, tapi juga korup. Itu S1, S2, tapi juga korup. Kembali kepada tadi. Apakah sesuai ilmu yang didapatkan dengan ijazah yang dipegang? Tetapi ketahuilah, orang berilmu pengetahuan, orang berpendidikan, berbeda cara pandangnya, berbeda cara pikirnya, berbeda caranya melihat sesuatu dengan orang yang tidak berpendidikan, dengan orang yang tidak berilmu pengetahuan. Ini fakta yang tidak bisa dibantah. Sekali lagi, wahai anak muda, tingkatkan selalu pendidikan Anda. Wahai anak muda, kejar selalu ilmu pengetahuan. Bangsa kita ini sedang menunggu generasinya yang berpendidikan, generasinya yang punya ilmu pengetahuan luas. Demikian, banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.